selamat pagi saudara, apa kabar pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Senang sekali Kabar Jogja dapat kembali menghadirkan sejumlah informasi dari kota Yogyakarta dan sekitarnya pagi hari ini bersama dengan Daniel Herupan. Inilah 3 informasi utama kami. Pemotongan di RPH Giwangan mendaftar ke Basnas. Opa Prambanan tingkatkan suplai air bersih. Usaha kecil di Sleman mulai layani pasar ekspor. Ya, untuk melihat kesiapan rumah pemotongan hewan milik Pemkot Yogyakarta, TPI DDI melakukan pantauan. Dari hasil pantauan yang dilakukan RPH Giwangan sudah melaksanakan protokol COVID untuk penyembelihan. Asekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiana, yang memimpin pantauan tim TPID dalam rangka kesiapan rumah pemotongan hewan milik Pemkot Yogyakarta menyampaikan, RPH Giwangan diharapkan menjaga higienitas dan juga protokol kesehatan. Rumah pemotongan hewan Giwangan tidak berbau karena sudah menerapkan standar yang berlaku. Dalam kesempatan ini, Tri Saktiana juga meminta agar warga menggunakan RPH Giwangan untuk penyembelihan hewan kurban. Namun, untuk masyarakat yang melakukan penyembelihan di masing-masing wilayahnya, wajib menerapkan protokol COVID dengan mengatur jarak, menggunakan masker, dan melaporkan kepada Pemkot Yogyakarta. Dalam melaksanakan protokol COVID yang baru, khususnya dalam melayani masyarakat dalam menyembelih kambing maupun sapi, terkhusus untuk keperluan Hari Raya Kurban tahun 2020. Dari sisi aspek kesehatan, kita tahu bersama dengan sudah menyiapkan sendiri bersih tanpa bau, dan biasanya kalau untuk penyembelihan memang dilaksanakan di dini hari. Rina Molita, RBTV. Sementara itu, masyarakat yang ingin melakukan pemotongan hewan pada saat Idul Adha bisa mendaftarkan ke Basnas Kota Yogyakarta. Untuk penyembelihan di RPH Giwangan, pihaknya membatasi 200 kambing dan 200 sapi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto menyampaikan, apabila masyarakat ingin melakukan penyembelihan hewan kurban di Kota Yogyakarta dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan atau RPH Giwangan. Panitia penyembelihan kurban cukup mendaftar via Basnas Kota Jogja. Tiap ekor lembu yang dipotong menjadi karkas di RPH Giwangan melalui Basnas Jogja akan dikenai biaya Rp500.000 per ekor. Sementara itu, penyembelihan tiap ekor kambing hingga menjadi karkas dikenai biaya Rp100.000 per ekor. Pihaknya sudah menyiapkan protokol pencegahan COVID, mulai dari alur masuknya tempat sapi atau tempat kambing. Selain itu, juga disiapkan juru sembelih, petugas untuk menggiring sapi sendiri, juru kelet, sampai distribusi sudah dipersiapkan. Kita sudah siapkan untuk protokol, karena nanti pada saat H-1 ada hewan sudah masuk, kita juga bisa mengkondisikan tempat mana yang digunakan untuk sapi, mana yang digunakan untuk kambing. Itu yang kedua. Rina Molita, RBTV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan menutup sementara 50-an taman di Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, terutama di ruang publik. Salah satu respon atas meroketnya jumlah kasus positif COVID-19 di Solo, Pemkot Surakarta terpaksa menutup sementara 50 taman. Petugas gabungan melakukan blokade akses masuk taman, salah satunya Taman Jaya Wijaya, wilayah Mojosongo. Selain menutup pintu masuk, petugas juga menyegel wahana bermain anak. Penutupan taman ini akan berlangsung sementara sampai penambahan kasus positif mereda. Selain melakukan penutupan, petugas juga akan melakukan penjagaan selama 24 jam penuh. Petugas akan secara bergantian menjaga taman agar tak terjadi kerumunan. Jadi karena ini adalah open space, maka kita melakukan penutupan dengan cara penjagaan bersama-sama dengan wilayah yang ada, dengan lurah, dengan kelurahan, dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian dengan Linmas, dengan Satpol PP, dan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
karena ini kita tim. Jadi tidak ada bedanya, semuanya kita jalan untuk melakukan pengamanan dengan penjagaan untuk menutup itu. 24 jam kita patroli. Taman menjadi salah satu tempat dengan interaksi warga yang relatif tinggi. Sejumlah taman yang tutup merupakan taman di kawasan zona merah Kota Solo. Rizky Budi Pratama, RBTV. Petugas gabungan melakukan belusukan ke beberapa pasar tradisional di Kota Solo, Jawa Tengah. Belusukan ini menjalankan ronda masker sebagai upaya penertiban warga terhadap protokol kesehatan COVID-19. Petugas gabungan dari Keamanan Pasar, Perwakilan Pedagang Pasar, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan Surakarta, serta aparat TNI dan Polri turun ke pasar-pasar tradisional di Solo. Mereka membawa kentongan serta poster ajakan untuk taat aturan kesehatan COVID-19. Para petugas ini melakukan ronda masker untuk menertibkan warga di area pasar tradisional. Petugas berkeliling melewati gang-gang baik di luar maupun di dalam pasar. Saat melakukan ronda, petugas menemukan satu orang warga yang tidak mengenakan masker. Petugas terpaksa mengeluarkan warga tersebut dari pasar agar mengenakan masker terlebih dahulu. Kawasan pasar tradisional menjadi sasaran kegiatan ronda masker karena merupakan tempat berinteraksi warga. Selain itu, sejumlah pusat perdagangan juga menjadi tempat kasus positif baru, seperti di Pasar Harjo Daksino dan Benteng Trade Center. Dan di pasar Nusan ini kami melibatkan paguyuban, kita jadwal dengan keamanan, dengan staf kantor, serta lingkungan sekitar. Tadi kita bekerjasama saling bahu-bahu untuk selalu mengingatkan arti pentingnya pakai masker, agar apa yang menjadi maksud dan tujuan atau yang diwajibkan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Petugas akan terus menggelar ronda masker ini untuk menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya di kawasan pasar tradisional. Rizky Budi Pratama, RBTV. Pasar hewan Ambar Ketawang hanya menjual hewan bebas antraks. Informasi selengkapnya usai jeda. STIMIK Amikom Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi dalam bidang informatika yang memiliki 3 program studi, yaitu S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, dan juga menerima S1 Transfer Informatika. STIMIK Amikom Surakarta telah memenangkan 1 International Awards dan 14 National Awards. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung dosen dari praktisi serta akademisi yang profesional dan terbaik di bidangnya, mahasiswa dibekali dengan ilmu yang dapat diimplementasikan di dunia kerja dan wirausaha. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.amikomsolo.ac.id. STIMIK Amikom Surakarta, kampus multimedia. Ekonomi Jogja ini juga harus tumbuh dalam kondisi masih pandemi. Kalau mau buka hotel, mau buka rumah makan, mau buka objek wisata dan sebagainya, silahkan. Di mana harapan saya di setiap tempat protokol kesehatan dilakukan. Tapi di data handphone yang sudah ada dan nama itu, ya orang manapun, itu tracingnya di dalam daftar itu ada. Sehingga kita tidak kesulitan. Kalau enggak, nanti ya COVID kedua yang terjadi. Dipersembahkan oleh daerah sebagai perwakilan
yang diperjualbelikan di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Gamping, Sleman dipastikan telah melewati pemeriksaan kesehatan hewan. Selain bebas dari penyakit, hewan ternak yang diperdagangkan ini juga dijamin tidak berasal dari daerah antraks. Semua hewan ternak yang diperdagangkan di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Gamping, Sleman telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan hewan. Meski tidak dilakukan pemeriksaan detail, namun pemeriksaan ini dilakukan agar yang diperdagangkan adalah hewan yang sehat. Para petugas di UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang juga memastikan yang diperdagangkan bukan berasal dari daerah antraks dan bukan berasal dari sapi yang dipelihara di tempat pembuangan akhir sampah. Antrak kan sudah diprotek ya di gunung itu dari sana sudah cuma kan nggak semua gunung itu kena antrak ya. Nanti yang di pinggir-pinggir itu biasanya mereka sudah nggak masuk ke sini. Nah, salah satu antisipasi makanya ada desinfeksi yang masuk itu kan untuk antisipasi. Untuk sapi sampah boleh masuk? Sapi sampah kita nggak ada, selama ini nggak ada karena kan antar pedagang kita. Widi, RBTV. Saudara, monumen PSSI yang ada di kota Yogyakarta kini akan dijadikan salah satu destinasi wisata sejarah. Pada 19 April 1930 silam, museum ini menjadi sejarah dibentuknya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Monumen PSSI yang ada di kota Yogyakarta ini merupakan saksi sejarah lahirnya PSSI pada 19 April 1930 lalu. Lokasi yang berada satu komplek dengan Wisma PSIM Yogyakarta itu kini akan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah. Nantinya, Monumen PSSI bisa dilengkapi dengan Museum Sejarah Sepak Bola Indonesia yang diharapkan bisa menarik wisatawan. Pada 19 April 1930 menjadi tanggal bersejarah bagi dunia kulit bundar tanah air. Pada hari itu, organisasi yang kita kenal sekarang sebagai Persatuan Sepak Bola Seluruh Tanah Air atau PSSI resmi didirikan. Kick-off atau sepak mula persepak bolaan nasional pun dimulai di Yogyakarta. Lokasi inilah Monumen PSSI adalah tempat pertemuan wakil-wakil Perserikatan Sepak Bola atau yang dulu disebut BON berkumpul. Sebagai tempat didirikannya PSSI pada tanggal 19 April 1930, 90 tahun yang lalu. DIY membawa peran penting dalam sepak bolaan di Indonesia. Pada awalnya sepak bola dimulai dengan semangat kejuangan untuk memerdekakan diri dari penjajah, untuk membangun eksistensi negara, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini ada, Indonesia berdaya. Bukti sejarah yang sudah tertulis bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari berdirinya PSSI ketika itu 19 April 1930 seperti itu. Agung, RBTV. Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta PMI-DIY mendistribusikan alat perlindungan diri untuk sejumlah rumah sakit di Yogyakarta. Bantuan itu sebagai upaya penanganan COVID-19 yang belum juga berakhir hingga saat ini. PMI-DIY mendistribusikan APD untuk 4 rumah sakit di bawah Yayasan Panti Rapi, yaitu Rumah Sakit Panti Rini, Panti Rahayu, Santa Elizabeth, dan Panti Nugroho. Bantuan berupa hazmat sejumlah 120 pieces, cover shoes sejumlah 1000 pieces, dan 70 pieces face shield. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes DIY, Yuli Kusumastuti, didampingi Ketua PMI GBPH Prabu Kusumo di Markas PMI DIY Banyuradan Gamping Sleman. Menurut Ketua PMI DIY GBPH Prabu Kusumo, bantuan untuk tenaga medis ini adalah wujud PMI DIY mendukung pemerintah dalam menangani COVID-19. Selain itu, juga didistribusikan 50 pieces hazmat dan 5.000 handscoon untuk PMI Kabupaten Kota di DIY. Sedangkan bantuan APD dari Dinas Kesehatan untuk 5 PMI Kabupaten Kota, diantaranya hazmat 100 pieces, sarung tangan steril 50 pieces, kacamata Google 75 pieces, masker 100 pieces, dan sepatu boot sejumlah 20 pasang. Nawawi, RBTV.
Guna mengatasi kekurangan air bersih di setiap musim kemarau, Organisasi Pengelola Air atau OPA Kecamatan Prambanan Sleman menambah instalasi pompa pendorong air bersih. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan air di kawasan perbukitan tersebut. Penambahan pompa air bersih jenis Mersible ini dilakukan Organisasi Pengelola Air atau OPA di Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Pompa tersebut untuk mengoptimalkan suplai air bersih ke wilayah pemukiman 6 dusun yang terletak di kawasan perbukitan Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan. Penambahan daya pompa air dari sebelumnya hanya 9 liter per detik menjadi 10 liter per detik. Penggantian pipa saluran ini diharapkan meningkatkan kapasitas kebutuhan air bersih masyarakat yang selama ini menggunakan aliran air dari Organisasi Pengelola Air. Terlebih, memasuki new normal saat pandemi corona ini, akan banyak yang memanfaatkan suplai air bersih, termasuk di lokasi wisata tebing breksi dan sekitarnya. Ini ada penambahan pompa Mersible untuk mengoptimalkan suplai air untuk berapa dusun? 6 dusun yang di atas. Jadi ini pompanya Mersible, ini casingnya. Ini untuk mengoptimalkan suplai air yang Candijo. Sejauh ini, warga yang memanfaatkan suplai air bersih dari OPA Prambanan terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2019 hanya 1.000 keluarga yang tersebar di 10 dusun, tahun ini meningkat menjadi 1.300 keluarga yang tersebar di 12 dusun. Nawawi, RBTV. Saudara, usai jeda kami akan kembali untuk Anda menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya Polresta Yogyakarta ringkus napi Sibolga. STIMIK Amikom Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi dalam bidang informatika yang memiliki 3 program studi, yaitu S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, dan juga menerima S1 Transfer Informatika. STIMIK Amikom Surakarta telah memenangkan 1 International Awards dan 14 National Awards. Dengan fasilitas yang memadai dan didukung dosen dari praktisi serta akademisi yang profesional dan terbaik di bidangnya, mahasiswa dibekali dengan ilmu yang dapat diimplementasikan di dunia kerja dan wirausaha. Untuk info lebih lanjut, kunjungi website kami di www.amikomsolo.ac.id. STIMIK Amikom Surakarta, kampus multimedia. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Amikom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rank Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi All. Bersama Universitas Amikom Yogyakarta, kita akan mengembangkan diri untuk menjadi generasi kreatif dan profesional unggulan bangsa. Bergabunglah bersama kami melalui pendaftaran online mahasiswa baru pmb.amikom.ac.id.
Polresta Yogyakarta menangkap seorang napi kasus cabul di Lapas Sibolga, Sumatera Utara, karena terbukti menipu korbannya hingga puluhan juta rupiah. Penipuan dilakukan dari dalam lapas dengan melibatkan tantenya untuk menerima transfer uang dari korbannya. Inilah Joko Sumardi, 38 tahun, dan Endang Suginingsih, 41 tahun, yang merupakan keponakan dan tante asal Labuhan Batu Selatan, Sumatera Selatan. Keduanya dibekuk jajaran Polresta Yogyakarta karena diduga terlibat dalam aksi penipuan dengan mengaku sebagai Gubernur Akademi Angkatan Udara Yogyakarta, Marsda TNI Nanang Santoso. Hebatnya, aksi penipuan tersebut dilakukan pelaku dari dalam tahanan Lapas Sibolga, karena hingga kini dirinya merupakan tahanan di lapas tersebut dalam kasus pencabulan. Penipuan dilakukan tersangka Joko Sumardi dengan menghubungi sejumlah nomor telepon secara acak dan berpura-pura kenal dengan korbannya. Hal ini membuat korban penasaran hingga akhirnya menebak-nebak nama pelaku. Karena salah satu nama yang ditebak adalah Gubernur AAU, Marsda Nanang Santoso, tersangka pun langsung mengganti profil foto WhatsApp-nya dengan foto Gubernur AAU tersebut dan kembali menghubungi korban. Berdalih menawarkan lelang mobil sitaan negara, pelaku pun meminta korban yang merupakan warga kota Yogyakarta dan masih kerabat Gubernur AAU untuk mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Tidak sampai di situ, pelaku kemudian mengganti nomor teleponnya dan mengaku sebagai petugas bea cukai bernama Heru Pambudi dan meminta tambahan uang dengan dalih untuk pengurusan pajak kendaraan sebesar 10 juta rupiah dan pulsa sebesar 500.000 rupiah. Namun, meski uang yang diminta sudah ditransfer, namun mobil yang dijanjikan ternyata tak juga didapat hingga korban melapor ke kantor polisi. Bisa dipahami rekan-rekan, yaitu handphone dari tersangka ini menggunakan profil picture seorang pejabat, kemudian dengan profil picture itu dia mengaku sebagai pejabat tersebut untuk menipu salah satu anggota keluarga dari pejabat itu, sehingga terjadilah kerugian sebesar 20.500.000 rupiah melalui transfer. Tak hanya sekali, kasus penipuan dengan mengatasnamakan pejabat ini sudah dilakukan pelaku berulang kali dari dalam tahanan. Kasus penipuan ini juga menjerat tantenya Endang Suginingsih karena dipinjam rekening banknya untuk menerima transfer uang dari korbannya. Akibat perbuatannya, keponakan dan tantenya ini terancam hukuman paling lama 4 tahun karena akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Agung, RBTV. Ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Anti Komunis Bantul bersama dengan Forum Komunikasi Ormas dan Relawan FKOR di Yogyakarta menggelar aksi damai menolak PKI dan ajaran-ajaran yang akan mengganti ideologi NKRI, yaitu Pancasila. Dalam aksi damai yang berlangsung di Pasar Seni Gabusan atau PSG Bantul ini, massa juga menggelar aksi teatrikal dengan membawa keranda sebagai lambang PKI harus dimusnahkan dari bumi Indonesia. Koordinator Forum Anti Komunis Bantul, Waljito, mengatakan komunisme ibarat virus corona yang tidak kelihatan namun nyatanya ada dan jelas-jelas akan mengganti ideologi Pancasila. Waljito menegaskan masyarakat jangan terlena dalam gerakan-gerakan yang mengatasnamakan aliran tertentu, namun dalam akhirnya akan mengganti Pancasila. Pancasila menurutnya merupakan ideologi yang memersatukan bangsa Indonesia. Untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa bahaya komunis itu sama halnya dengan bahaya corona. Dia tidak nampak tapi pasti ada. Walaupun proses yang ada di Jakarta sudah berjalan, tetapi bahaya laten komunis itu tetap ada di masyarakat, sehingga kita warga masyarakat Bantul terutama itu meneriakan bahwa kita semua harus waspada terhadap komunisme yang kemudian itu menyebarkan sebuah virus yang ingin mengganti Pancasila. Oleh karena itu kita kumpul di sini untuk meneriakan supaya kita akan buat video supaya nanti warga masyarakat kita juga harus waspada. Deli, RBTV. Setelah pemasaran merosot hingga 80% karena terkena dampak COVID-19, perajin di Sleman mulai mendapatkan orderan bahkan sampai mancanegara. Namun demikian, pemasaran ini masih belum pulih seperti sebelum terdampak COVID-19.
Seorang perajin yang memproduksi pernak-pernik dari kain batik di Kabupaten Sleman mulai menggeliat dan memasuki pasar ekspor. Salah satunya Vivas Batik yang ada di Kebon Dalem, Sleman ini. Pelaku usaha ini mulai mendapatkan kembali order pemasaran baik di dalam maupun luar negeri. Produk yang banyak diminati antara lain tas batik, dompet, dan apron. Namun diakui pemasaran produk Vivas Batik ini masih belum pulih. Pasar luar negeri baru Malaysia yang telah membuka kembali pasarnya. Sedangkan Filipina dan pasar Eropa lainnya masih belum kembali mengorder. Terus kita alihkan ke produk masker sama pakaian APD untuk program pas corona itu. Tapi ini untuk produk-produk yang asli itu sudah di bulan Juli ini sudah mulai masuk, Mas. Pesan dari mana aja, terus apa Mas yang paling banyak? Yang kalau pesanan banyak, yang dari kota-kota di Indonesia juga udah mulai masuk, dari Jakarta, dari Bali juga udah ada masuk. Cuman yang besar yang banyak itu kiriman sekarang ke Malaysia. Malaysia itu udah mulai masuk PO-nya. Apa Mas, pesan apa? Pesannya ke 3 jenis, jadi apron, terus dompet batik, terus sama tas batik. Selama pandemi, Vivas Batik sempat memproduksi masker dan hazmat. Namun setelah pasar berangsur pulih, produksi kembali ke produk awal. Widi, RBTV. Ya, saudara, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita pagi ini dalam Kabar Jogja. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Daniel Garupan, sampai jumpa. Hari ini kita akan membuat